Halo adik-adik, berjumpa kembali untuk lanjutan pelajaran kita tentang getaran harmonik sederhana atau GHS. Nah, pertemuan ini adalah GHS 3. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita hanya tahu apa itu getaran atau osilasi. Nah, osilasi dan gaya pulih. Nah, sekarang apa sih GHS? Nah, GHS itu adalah bentuk khusus dari osilasi atau getaran. Nah, jadi tidak semua osilasi atau getaran itu tergolong getaran harmonik sederhana. Jadi, getaran harmonik sederhana ini adalah bentuk khususnya atau bagian dari getaran itu sendiri. Nah, karena kita kali ini membahas tentang GHS, kemudian apa sih GHS itu? Bagaimana atau apa syarat suatu getaran itu tergolong GHS? Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat GHS. Nah, apa saja syaratnya? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gaya pulih. Nah, di mana gaya pulih itu sama dengan minus K delta X. Nah, karena dia berlawanan dengan gaya pegas. Nah, kemudian jika kita sangkut pautkan dia dengan hukum Newton 2, maka F ini sama. Maka min Kx, K delta X itu kan sama dengan M dikali A. Nah, dari sini maka kita dapat A sama dengan min Kx per M. Nah, percepatan ini berbanding lurus dengan A berbanding lurus dengan gaya pulih. Nah, dilihat dari mana? Dari tanda minusnya. Nah, A ini berbanding lurus dengan gaya pulih dilihat dari tanda minusnya. Nah, tanda minusnya. Kemudian gaya ini, gaya pulih ini berlawanan arah dengan apa? Dengan simpangannya atau delta X-nya. Nah, misalnya oke beginilah kakak ilustrasikan seperti ini. Ini ada pegas, tarik ke sana. Nah, gaya pulihnya kemana? Gaya pulih itu ke sini. Nah, sedangkan simpangan itu ke sana. Nah, kalau gayanya ke sana, simpangannya ke sana. Nah, maka inilah maksudnya gaya pulih ini berlawanan arah dengan simpangannya. Jika gaya pulih berlawanan arah dengan simpangan, maka A pun berlawanan arah.
dengan simpangannya. Nah, hal inilah yang menunjukkan karakteristik dari getaran harmonik sederhana, di mana percepatan pegas tersebut atau benda tersebut berbanding lurus dan arahnya berlawanan dengan simpangannya. Nah, jadi besar percepatan berbanding lurus dengan simpangan besarnya berbanding lurus, namun arahnya berlawanan. Nah, Nah, inilah syarat, inilah syarat GHS. Nah, dari pertemuan kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu benda tergolong getaran harmonik sederhana ketika besar percepatannya berbanding lurus dengan simpangan dan arahnya berlawanan. Nah, jadi besar percepatannya berbanding lurus dengan simpangan artinya semakin besar simpangan maka A-nya semakin besar. Tetapi arah percepatan ini selalu berlawanan arah dengan arah simpangan. Untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya bahwa besar A berbanding lurus dengan simpangan, tetapi arah A selalu berlawanan dengan simpangan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai getaran harmonik sederhana 4.